Mencuatnya isu perselingkuhan penyanyi Virgon yang diungkap oleh sang istri sendiri, Indara Rusli, di media sosial pribadinya, kini menuai polemik yang berkepanjangan. Bagaimana tidak, dari situ muncul Tenri Ajeng atau yang kerap disapa Tenten, yang sebelumnya dituding sebagai pelakor rumah tangga Indara dan Virgon. Merasa tidak terima dengan tudingan tersebut, pada 5 Mei kemarin, Tenten resmi melaporkan Virgon dan istrinya ke Polda Metro Jaya. Setelah sebelumnya melayangkan somasi terbuka pada Virgon dan Indara. Kuasa hukum Virgon, Sandi Arifin, kemarin terlihat menyambangi Polda Metro Jaya untuk mengkonfirmasi laporan yang diterima kliennya itu. Sementara di sisi lain, istri Virgon, Indara Rusli, mencurahkan permasalahan rumah tangganya pada Dery Sulaiman. Lantas, seperti apa curhatan Indara kepada Ustadz Dery Sulaiman mengenai permasalahan yang sedang dihadapinya saat ini? Hari ini saya selaku kuasa hukum Mas Virgon hari ini mau mengkonfirmasi kebenaran laporan tersebut. Kemudian setelah saya mengkonfirmasi, saya akan menyampaikan laporan kepada Mas Virgon sendiri. Yang pasti kami selaku kuasa hukum dan juga Mas Virgon bila mana ada panggilan dari pihak kepolisian akan kooperatif dan juga klien kami akan hadir mengikuti proses hukum sebagai warga negara yang baik. Saya rasa saat seorang ibu ya sedih pasti, marah pasti. Tapi kembali lagi orang berbuat seperti itu masa kita akan balas juga? Nggak seperti itu ya. Dia posting di media sosial, ya kita juga harus menuntut untuk mengembalikan itu kembali. Yeah. Makanya kalau melihat permintaan maaf dia kemarin ya gimana ya, nggak puas lah gitu. Tugasku sederhana aja, diminta oleh Indara untuk menjadi mediator, mediasiin dia dengan Virgon supaya pernikahannya tidak hancur. Ya, dia bilang aku pengen selamatkan rumah tangga aku, Ustaz. Aku pengen, ya Allah, katanya Ustaz bilang sama Virgon untuk istirahat dulu dari kerjaan, kita berdua pergi mondok berdua, sama-sama perbaiki diri, islah diri, merenung. Nah, itu udah disampaikan, aku udah sampaikan. Cuman respon dari Virgon memang kayaknya tidak berminat untuk melanjutkan pernikahan gitu aja, sehingga langsung menyerahkan ke pengacara kan. Karena Ina mau ketemu dengan perempuan yang dianggap mengganggu rumah tangganya, Virgon nggak mau nemuin karena kata Virgon emang nggak ada, itu dulu aja gitu loh. Jadi Virgon pengakuannya ke aku, dia sudah nggak lakukan lagi itu. Dulu pernah memang dia salah, dia selingkuh, dia semua, dan dia udah berjanji tidak akan mengulangi lagi. Nah, cuman namanya kadang-kadang perempuan kan seuzon, kadang-kadang dapat provokasi dari netizen. Aku lihat mereka di sini di tempat ini, aduh. Ya, aku rasa bukan hanya Indara, semua perempuan ya yang dia dapat hasutan seperti itu pasti emosi. Terakhir Indara masih minta tolong nih, sedih banget dia ya menyesal juga karena sudah memposting semua ke media sosial. Ya, itu rahasia mereka kan. Cuman beliau mungkin lagi panik banget waktu itu kan, lagi suntuk, lagi emosi. Ya, orang kalau emosi itu kadang-kadang memang kalau yang di sekitarnya bukan orang-orang yang bisa menyejukkan, ya tambah panas kan. Udahlah, naikin aja. Nah, akhirnya dan nggak bisa dihapus itu. Jejak digital kan akan ada terus. Dan Virgon marahnya di sana kayaknya, karena itu udah masuk jadi ini privacy beliau kan. Jadi harus semua orang ada jadi tahu kan. Ya, jadi mudah-mudahan ini jadi kafarah pengguguran dosa ya. Ya. Saya berharap tetap ya Virgon, apapun yang terjadi, mau melanjutkan pernikahan atau mau bercerai, tetap baik-baik, berteman, kemudian
membesarkan anak sama-sama. Virgon tetap istiqomah dalam hidayah, dalam Islam, itu aja. Itu cuman nampaknya Virgon ndak respon aku WhatsApp berapa kali, beliau nggak balas, dia nggak balas. Mungkin memang khawatir ya kalau aku sempat ngobrol ketemu jadi damai lagi gitu. Tapi Ya, hati-hati ya. Sekarang mungkin ada secara syariat ya, secara agama aku rasa udah jatuh talak sih, saya rasa ya. Karena mungkin dari pertengkaran yang sekian lama berkali-kali, mungkin maka diserahkan ke pengacara untuk mengurus administrasi negara. Di tengah permasalahan pelik yang sedang dihadapinya, curhatan hati Virgon di atas panggung belum lama ini menarik perhatian banyak orang. Luapan emosi Virgon di atas panggung itu pun viral. Saat bersamaan, Virgon memutuskan melayangkan gugatan cerai terhadap istrinya, Indara Rusli, di Pengadilan Agama Jakarta Barat melalui kuasa hukumnya. Apa yang disampaikan Virgon dengan penuh emosi di atas panggung begitu menyentuh. Tidak hanya itu saja, mantan vokalis grup band Les Child itu juga menyindir seorang perempuan yang dianggap telah mengganggu dirinya yang sedang fokus dengan keluarga kecilnya. Lantas, apa maksud dari curhatan hati Virgon di atas panggung itu? Benarkah luapan emosi Virgon tersebut terkait laporan Tenri Ajeng terhadap dirinya yang ngotot ingin memenjarakan Virgon dan Indara lantaran namanya tercemar dituding sebagai pelakor? buat yang cowok-cowok jangan ditiru ya. Oke, setuju. Kalau udah nggak sayang ngomong. Kalau udah nggak sayang ngomong ya, jangan di. Sebuah yang ditulis untuk orang yang udah gue cuekin selama beberapa tahun ini karena gue fokus sama keluarga kecil gue. Tapi ya kejadian yang menimpa gue bisa balik lagi ke pelukan dia. Gue bisa berbakti lagi ke pelukan dia. Ngasih sebiasa lagi. Somasi sudah diterima oleh timnya Mas Virgon, tapi kami juga hari ini baru mau melihat isi dari somasi karena kemarin kebetulan ada acara juga, pas weekend ada acara nikahan, jadi saya belum sempat menemui pihak labelnya beliau. Jadi mungkin hari ini saya setelah dari sini akan mengecek, mau membaca juga untuk somasi yang dilayangkan kepada klien kami. Ya karena memang kami juga belum menerima. Hari ini saya akan coba meminta langsung apakah sudah ada informasi lebih lanjut, karena yang saya tahu kemarin dari tim kami menyampaikan belum menerima, tapi hari ini kami akan minta. Kami lihat nanti ya, kami pelajarin dulu fakta hukumnya, konstruksi hukumnya apa, dan yang pasti kita akan kooperatif bila mana dimintain keterangan sama pihak penyidik. Atau juga mungkin kami mencoba untuk berkomunikasi sama pihak mereka. Kita lihat nanti, seperti ku bilang ya, misalnya nanti memang ada pencemaran nama baik ataupun juga ada yang mencemarkan nama baik klien kami lah, kami lihat ke depannya seperti apa. Karena kan kita seperti ku sampaikan, kita sudah punya 2 surat kuasa, satu untuk mengajukan gugatan dan yang satu lagi juga untuk melaporkan hal-hal seperti ini.